Pemirsa dan sahabat Excellent, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Ibu Ulan Tilaar. Ibu, kalau tadi Ibu katakan kan setelah ada salon, kemudian day spa, juga ada Puspita Marta International Beauty School. Bisa diceritakan sedikit Bu mengenai itu? Memang Puspita Marta International Beauty School merupakan sekarang ini salah satu ya lembaga pendidikan kecantikan di Indonesia yang sudah berdiri ya hampir 40 tahun yang lalu. Jadi alumninya saja kurang lebih 300.000. Dan ini memang merupakan suatu, tadi yang sempat saya sebutkan juga adalah passion. Kedua orang tua saya sebagai seorang pendidik ya. Mereka percaya bahwa untuk membangun suatu industri dan create demand juga, itu adalah melalui education atau pendidikan. Dengan mencetak tenaga kecantikan yang terampil dan menentukan standar yang appropriate atau yang tepat, itu justru bisa membangun atau menggairahkan industri kecantikan dan akhirnya sekarang sangat berkembang ya. Terbukti bahwa mungkin the next promising job itu menurut harian nasional beberapa waktu yang lalu adalah justru tata rias. Gitu ya, memang industri kreatif akan terus berkembang, tetapi salah satunya yang number one job adalah justru tata rias. Karena memang dari situ kita bisa melihat betapa profesi tersebut itu bisa generate a lot of income with flexible time work gitu. Jadi nggak usah kerja kantoran gitu ya dari jam 9 sampai jam 5. Tapi biasanya makeup artist works on weekend, tapi penghasilannya bisa sama dengan orang yang kerja kantoran gitu, bahkan bisa lebih gitu. Jadi memang it's a promising job gitu. Nah dari Puspita Marta sendiri bukan hanya makeup saja, tapi kita mengajarkan semuanya. Jadi ada hairdressing, ada beauty aesthetic, kemudian makeup tentunya, dan juga ya sesuai dengan Marta Tilaar Group visi misinya yaitu rias pengantin. Jadi walaupun kita bergerak dalam bidang beauty, fashion, and lifestyle, tetapi tradition of Indonesia, Indonesian culture juga tetap kita preserve atau kita preserve, tetap kita jaga untuk supaya tetap ada gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kalau mau menikah ala pengantin Jawa terus nggak ada yang bisa ngeriasin lagi, kan lucu gitu kan. Jadi itu tetap ada dan semakin banyak diminati sekarang. Justru kalangan yang lebih muda sekarang. Kalau dulu mungkin lebih ke yang sudah cukup mature ya, atau sekitar 30-an, 40-an. Tapi sekarang semakin muda juga mereka tertarik untuk menjadi seorang perias pengantin tradisional. Gitu. Jadi itu cukup menggembirakan juga sih untuk kita. Untuk Ibu terjun ke International Beauty School itu, saya dengar Ibu juga sampai belajar harus jauh ke mana, Zurich ya? Enggak sih, jadi memang tadi Puspita Marta terakreditasi. Jadi walaupun sekolahnya di Indonesia, tapi kita juga berafiliasi dan terakreditasi oleh badan-badan internasional, yaitu Sidesco untuk beauty aesthetic, Pivot Point untuk hairdressing, dan Siptak dari UK untuk makeup. Nah, memang kebetulan saya waktu itu, kalau menurut saya pribadi, untuk menjalankan suatu pekerjaan saya harus tahu intinya atau dalamnya ya, kalau kasarnya harus tahu jeroannya deh gitu ya, harus benar-benar mengerti. Karena kalau tidak kita mengerti sendiri, hanya mengikuti masukan dari orang lain, belum tentu itu tepat untuk kita. Jadi ya saya memutuskan untuk sekolah. Memang sekolahnya di Puspita Marta sih, tapi saya mengambil program Sidesco yang berafiliasi atau akreditasi dari Zurich. Gitu. Nah di situ memang ternyata saya banyak belajar tentang how to be a professional beauty esthetician, terus juga gimana standar hygiene and sanitation gitu untuk suatu spa atau salon. Karena justru banyak juga, semakin banyak penyakit-penyakit atau hal-hal yang kurang kita kehendaki justru penularan dari spa dan salon yang tidak hygiene. Nah disinilah peran serta ya sebenarnya suatu lembaga pendidikan kecantikan itu untuk menentukan standar gitu, sehingga standar itu bisa dipelajari atau bisa diayomi oleh banyak orang. Kalau hanya kita doang ya kita aja yang bagus gitu, sementara yang lain tidak berkembang. Tapi bukan itu misi kita. Kita mau supaya industri ini maju dan berkembang dan juga bisa disetarakan dengan standar internasional. Sehingga kalau industri ini berkembang, negara juga pasti akan lebih baik, ya kan? Terus juga bisa lebih mengembangkan dari pariwisata nantinya kan, kalau untuk spa terutama, dan standarnya itu tidak kalah lah gitu dengan yang sudah di dunia internasional gitu.
Bu, kalau di sekolah ini sendiri tadi kan sudah menelurkan 300.000 alumnus ya di seluruh Indonesia ini ya Bu ya. Seluruh Indonesia dan sampai mancanegara juga. Ya, juga. jadi nggak sedikit memang alumni Puspita Marta yang membuka spa atau menjadi makeup artist. Jadi kemarin ini kebetulan kita baru menganugerahkan 75 beautypreneur yang berhasil di bidang mereka. Salah satunya ada dari membuka spa Bali ini Spa di Jerman dan di Belanda, dan juga ada makeup artist di Suriname. Jadi memang kebetulan memang keturunan Jawa ya, karena banyak orang Jawa yang migrasi ke sana. Tetapi ya mereka adalah orang Suriname, tapi belajar make up justru di Indonesia, karena ya seperti sama seperti Bu Elis, kosmetik dia pertama adalah Sari Ayu. Jadi dia terinspirasi bahwa I want to be a makeup artist and I want to study in Marta Tilaar gitu. Jadi variatif sih, banyak kisah-kisah yang inspiratif yang kita bisa lihat dari alumni Puspita Marta. 75 anugerah dari 300.000 yang sudah lulus. Dan artinya kalau 300.000 ini semuanya mereka punya usaha, entrepreneur di Indonesia ini akan sangat berkembang ya Ibu ya. Jadi ya memang itu sudah sebenarnya ya kita berkontribusi untuk mengembangkan industri ini sejak dulu. Gitu. Jadi kalau kita lihat setiap tahun sebenarnya kita mencetak kurang lebih hampir 1.000 sampai 2.000 our own competitor. Ya kan, karena kita Puspita Marta sebagai lembaga pendidikan, sementara kita juga mempunyai bisnis yang bergerak di bidang yang sama. Tapi ya itu memang adalah misi kita kan, maksudnya jadi kita tidak worry atau kita tidak takut asal kita terus bisa mengimprove diri sendiri, berinovasi, dan tidak cepat puas diri gitu. Jadi dengan hal itu kita tidak akan pernah khawatir bahwa kompetitor yang akan kita cetak itu berasal dari lembaga Puspita Marta gitu. Jadi agak lucu, agak ironis juga, tetapi ya memang itu salah satu misi kita untuk membangun, berkontribusi untuk industri beauty, fashion, dan lifestyle di Indonesia. Beauty, fashion, dan lifestyle. Karena memang akhirnya mereka itu berkaitan. Beauty sendiri tidak bisa, fashion sendiri tanpa makeup juga nggak mungkin kan. Kalau misalnya di catwalk atau fashion show pasti akan membutuhkan makeup artist dan hairstylist. Begitu juga fotografi, TV, semuanya membutuhkan makeup dan membutuhkan fashion. Jadi akhirnya mereka interrelated antara tiga industri itu. Jadi kita kurang lebih sangat intim ya dengan tiga industri tersebut, karena tiga-tiganya itu tidak bisa berjalan sendiri, harus berjalan bersama-sama. Pemirsa dan sahabat Excellent, kita istirahat dulu ya, dan jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan obrolan yang sangat bermanfaat ini dengan Ibu Ulan Tilaar.